Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Satya. Jadi, how are you teman-teman semua yang habis UTS? Jadi, kita bertemu lagi di kelas praktikum di minggu ke-8 hari ini. By the way, aku mau sedikit cerita. Sebetulnya di minggu ke-8 ini agenda praktikumnya akan disampaikan bersama aku dan Kak Syifa berdua. Seperti biasa kita online ini ya, online meeting di Zoom. Cuman ada sedikit kendala sehingga, tidak bisa terlaksana tuh si online meeting-nya, karena seperti biasalah sinyal kita jelek gitu ya. Jadi mungkin hari ini, aku akan memberikan pengantar sendiri karena ya itu tadi ada kendala sinyal gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke minggu ke-8, balik lagi ke topik gitu. Di minggu ke-8 sampai ke minggu ke-14 ini adalah, kalau menurut kami dari tim dosen dan asisten akan lebih seru dibandingkan sebelumnya karena teman-teman akan diminta untuk bekerja secara kelompok gitu. Kita paham betul dengan keadaan sekarang yang mana mungkin bekerja secara kelompok itu agak sedikit dihindari ya, cuman ternyata di mata kuliah lain ada, yang membuat atau meng-arrange si praktikumnya secara berkelompok juga. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang akan teman-teman buat secara berkelompok, jadi ini saya akan menjelaskan dulu mungkin pembagian kelompoknya seperti apa, gitu ya. Kalau tadi praktikum minggu ke-8 sampai minggu ke-12 ini akan sampai minggu ke-14 akan dikerjakan secara berkelompok, kami juga ingin kelompoknya juga kelompok yang sebenarnya sudah ada gitu, entah itu kelompok produksi perfilman atau produksi radio ya, produksi radio atau editing audio visual. Cuman bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain adalah kelompok kelompok periklanan ini berjumlah 3 sampai 4 orang, hanya 3 sampai 4 orang. Jadi silakan teman-teman mungkin bisa memecah, misalnya gini, satu kelompok film isinya 8 sampai 9 orang ya biasanya ya. Nah, silakan dibagi tuh, dibagi 3, ada yang bertiga, ada yang berempat, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya jumlahnya berdelapan, mungkin ada yang berempat, ada dua dua kelompok berempat gitu. Tapi intinya adalah si anggotanya itu sama gitu. Jadi memudahkan teman-teman juga untuk mengerjakan bareng gitu. Jadi ngumpulnya sekali tapi bisa 2 tugas yang dikerjakan, bisa periklanan sama bisa, film misalnya kayak gitu. Jadi kita minta buatnya 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok, cuman anggotanya adalah anggota kelompok yang sudah pernah dibuat di mata kuliah yang lain, gitu ya, paham ya? Oke, saya mau sedikit menjelaskan tentang praktikum minggu ke-8 ini, topiknya itu tentang company profile. Kalau misalnya 1 sampai 7 kemarin teman-teman bergerak secara individu, gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah bergerak secara berkelompok sehingga membutuhkan ada yang namanya tentang company profile. Company profile itu apa sih sebetulnya? Company profile itu lebih kepada tentang ini loh, company kita itu membahas apa, sudah pernah bekerja dengan siapa, terus menawarkan jasa apa. Jadi lebih kepada kayak profil dari si perusahaan tersebut. Nah, di sini kami minta teman-teman memposisikan diri sebagai agensi periklanan yang mana tugasnya adalah menyediakan jasa iklan, entah itu iklan media cetak, entah itu iklan media elektronik gitu yang nantinya akan teman-teman buat, oke? Jadi company profile-nya lebih fokus kepada mungkin satu kelompok yang tadi 3 sampai 4 orang ini namanya, apa ya, misalnya apa agency atau apa production misalnya kayak gitu. Jadi silakan dibuat company profile-nya. Company profile itu berisikan tentang apa saja. Entar aku agak sedikit nyontek ya, nggak apa-apa ya, karena ada beberapa detail yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama mungkin cover. Oke, cover dari company profile itu sebetulnya simple sih, kayak ya udah tentang pengenalan ini perusahaan apa, ini agensi apa namanya, misalnya kayak gitu. Setelah itu ada profil perusahaan. Profil perusahaan itu terdiri dari latar belakang agensi, terus filosofi logonya, visi misinya, terus mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai, tentang apa namanya, kinerja kerja atau kunci kesuksesan menurut perusahaan teman-teman, itu boleh banget ditambahkan gitu. Tapi yang jelas, itu tadi yang saya sampaikan ya, profil perusahaannya tentang latar belakang, visi misi, terus filosofi logonya. Kalau mau pakai nama, misalnya kenapa diciptakan atau dipakai dengan nama ini juga boleh dicantumkan. Terus abis itu ada tim dan jabatannya. Kan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi kami harap
satu tim ini bekerja secara maksimal. Ada yang jadi ketuanya ini mungkin lebih kepada kayak project leader-nya. Jadi setiap ada project dia adalah leader-nya gitu. Bisa dibilang juga CEO, bisa dibilang juga pemimpinnya, bisa dibilang kayak gitu ya. Terus habis itu ada konten kreatornya terdiri dari videographer, fotografer, terus ada juga copywriting. Jadi yang bagian script misalnya kayak gitu, terus ada yang bagian nge-shoot, ada yang bagian ngedit, editor misalnya kayak gitu. Jadi silakan dibuat our team. Tim kita tuh siapa aja, terus jabatannya apa. Terus abis itu ada service yang ditawarkan atau jasa. Bisa berupa sosial media konten, bisa berupa juga iklan poster, iklan Instagram berbentuk video, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman silakan cari referensi company profile ada di internet ya. Selanjutnya juga ada portofolio. Portofolionya ini silakan dicantumkan, mungkin kalian pernah ngedit banner radio, ya cantumin aja portofolionya, karena itu kan memang hasil dari kayak karya teman-teman gitu. Jadi di antara 4 orang ini dijadikan satu aja karyanya. Walaupun misalnya saya pernah ngedit poster di sini Kak, ya udah cantumin di situ. Jadi nggak mesti yang dikerjakan secara 4 orang ini, enggak. Jadi masing-masing individu cantumin aja portofolionya di dalam situ gitu ya. Portofolio itu merupakan adalah karya-karya yang secara masa lampau sudah teman-teman produksi atau sudah kalian buat gitu. Jadi kita bisa lihat kayak, oh hasil kinerjanya seperti ini loh, portofolionya bagus misalnya kayak gitu. Pernah bikin ID card mungkin, pernah bikin poster, pernah bikin buku cerita misalnya waktu itu di teknik wawancara boleh dicantumkan. Terus habis itu adalah client in the past project. Jadi misalnya teman-teman pernah punya klien gitu. Kliennya ini maksudnya bukan klien perusahaan-perusahaan besar yang maksudnya imajiner ya, tapi misalnya kayak contohnya kayak kemarin teman-teman mengerjakan iklan cetak, itu waktu itu kliennya misalnya Seblak Jeletot ya, di situ masukkan logo Seblak Jeletot kayak gitu. Jadi ya memang mungkin orang-orang atau klien-klien yang pernah menggunakan jasa dari teman-teman berempat atau teman-teman bertiga gitu. Terus yang terakhir adalah lokasi. Lokasi, kontak person perusahaannya, terus sosial medianya juga di mana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi kan company profile ini sebetulnya diharapkan untuk sebagai kayak, ini loh proposal, ini loh karya-karya kita, kalau misalnya mau butuh jasa kita, ini ada kontaknya di sini gitu. Jadi silakan dicantumkan di situ. Terus company profile-nya ini juga boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya nanti akan kita pikirkan mungkin nih yang pakai bahasa Inggris nilainya lebih gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang pasti yang kita minta adalah creative company profile. It's mean berarti teman-teman harus mengedit gitu ya. Jadi kita bukan tidak menerima, karena di sini adalah agensi periklanan, kita juga minta teman-teman membuat sebuah company profile yang menarik. Nah, dari segi warna, dari segi mungkin tipografi tulisannya, terus dari segi layout gitu. Jadi silakan dibuat, ukurannya bebas, terserah dengan teman-teman, tapi yang jelas nanti akan dikumpulkan di Google Classroom, masing-masing anggota kelompoknya juga harus submit tugasnya gitu ya. Untuk deadline-nya kapan, silakan dilihat masing-masing di Google Classroom-nya untuk kepastian deadline-nya, yang jelas masing-masing anggota kelompok harus submit gitu. Terus apalagi ya, kalau masalah tentang company profile sih, basic-nya ya itu, intinya adalah kalian menceritakan, kayak ini, perusahaan kami itu bergerak di bidang apa, terus sudah berapa lama, dan segala macam gitu. Jadi, lebih kepada kayak ingin menawarkan sesuatu, ya ini company profile kita ya, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah buat company profile juga, silakan mungkin diotak-atik lagi, diotak-atik dikit, terus dimasukkan, dikurangin, ditambahkan gitu. Nanti, oh iya, untuk pengumpulannya juga kita minta mungkin dalam bentuk PDF aja, jadi nggak bergerak-bergerak formatnya gitu ya. Kalau bentuk PDF kan langsung langsung bentuknya kayak gitu. Jadi saya sama Kak Syifa serta para dosen juga enak untuk baca tentang company profile-nya teman-teman. Oke? Silakan didesain yang bagus, dibuat warnanya yang eye catch juga biar lebih menarik para klien dan nantinya mungkin company profile ini akan berguna juga buat kalian. Oke? Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video praktikumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup kelas di WhatsApp masing-masing ya.
Kalau mau PC itu sebetulnya agak ribet, takutnya ada teman-teman yang pengen nanya sama kayak kalian, pertanyaannya biar saya sama Kak Syifa serta dosen-dosennya sekali jawab, bisa langsung dibaca sama semuanya. Oke? Thank you so much teman-teman, selamat mengerjakan company profile-nya, jangan lupa submit tugasnya di waktu yang sudah ditentukan. Selamat bekerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.